Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Terima kasih kepada Pak Yaitu untuk kesempatannya bagi kami. Dan selamat datang buat teman-teman pada debat siang hari ini. Pada debat siang hari ini kita membawakan topik yang relevan dengan posisi kita semester 5, yaitu cara menyusun judul penelitian. Kita ketahui bahwa metode penelitian memiliki dua, yaitu quality dan quantity. Yang mana kedua metode ini memiliki karakteristik yang unik dan membedakan satu sama lain. Pada siang hari ini, perkenalkan, nama saya Hendri Wisayatama akan memandu jalannya perdebatan siang hari ini. Bersama saya dengan Aditya Jati sebagai juru kamera, serta Hendra Kesada Pertahanan sebagai mahasiswa rasional, Wafda Ilmuna sebagai mahasiswa logis, dan Mbak Afisina Saputro sebagai mahasiswa argumentatif. Tanpa berlama-lama kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa prinsip paling mendasar dalam menyusun judul penelitian kualitatif? Dimulai dari saudara Bagas, keempat, saya persilakan. Terima kasih moderator. Menurut saya, prinsip yang paling mendasar adalah kejelasan fokus dan batasan konteks. Judul penelitian kualitatif hanya harus mampu menunjukkan secara spesifik fenomena apa yang harus diteliti, siapa subjeknya, dan serta di mana lokasinya. Kita harus ingat, penelitian kualitatif bukan mencari angka ataupun hubungan variabel, melainkan menggali mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Maka dari itu, judul yang rasional tidak boleh kabur atau terlalu luas. Misalnya, dibandingkan hanya menulis kepemimpinan kepala kantor pertanahan, lebih tepat gaya kepemimpinan kepala kantor pertanahan dalam meningkatkan motivasi staf. Studi di kantor pertanahan Kabupaten Purworejo. Dengan begini, judul lebih terarah, jelas batasannya, dan kredibilitas penelitian pun terjaga. Baik, terima kasih kepada mahasiswa rasional. Kemudian kita dengarkan argumen dari mahasiswa logis dan mahasiswa argumentatif. Pada waktu dan Mbak Sena, kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya setuju dengan saudara Bagas di mana tentang pentingnya fokus. Namun, tapi saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, di mana saya sendiri mempunyai prinsip utama adalah konsistensi logis antara judul dan tujuan penelitian. Judul penelitian kualitatif harus mencerminkan pertanyaan yang eksploratif atau deskriptif, bukan kita meletakkan suatu hipotesis. Selanjutnya, judul harus menunjukkan bahwa kita ingin melakukan mengeksplorasi, memahami, atau menganalisis suatu fenomena dari sudut pandang partisipan. Atau bisa dengan kata lain, atau bisa kita ibaratkan bahwa judul itu seperti pintu masuk. Ia harus mengantar kita ke dalam isi penelitian secara tepat, bukan malah menyesatkan. Jika saya ambil contoh di bidang pertanahan, misalnya ada sebuah judul, pengaruh sertifikasi tanah terhadap tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Purworejo. Judul ini memang terdengar kuat, tapi itu sebenarnya lebih cocok untuk penelitian kuantitatif karena memakai kata pengaruh. Sebaliknya, kalau kualitatif lebih tepatnya begini, makna sertifikasi tanah bagi petani di Kabupaten Purworejo. Judul kedua jelas konsisten, di mana pertanyaannya bukan seberapa besar pengaruh, tapi bagaimana petani memahami sertifikasi tanah untuk kehidupan mereka. Mungkin pendapat saya tentang prinsip dasar menyusun judul penelitian kualitatif cukup segini. Baik, langsung saya lanjutkan. Saya di sini posisi sebagai mahasiswa argumentatif dengan mengedepankan pentingnya daya tarik, keunikan, dan juga argumen yang kuat di balik judul. Untuk pembahasan kali ini yaitu prinsip mendasar dalam menyusun judul penelitian kualitatif. Dari saya, prinsip yang paling penting menurut saya adalah kedalaman dan juga keunikan.
Judul kualitatif tidak hanya harus jelas, tapi juga memiliki daya tarik, di mana seseorang mengundang rasa ingin tahu daripada seorang pembacanya. Kemudian sebuah judul idealnya perlu mencerminkan inti permasalahan sebagai fokus pembahasan penelitian tersebut. Namun juga perlu digarisbawahi bahwa judul juga semestinya mengandung daya tarik sehingga mampu menggambarkan adanya cerita, pengalaman, ataupun realitas sosial yang lebih dalam di balik kata itu sendiri. Kemudian pemilihan frasa-frasa juga diperlukan untuk membuat judul penelitian kualitatif, di mana adapun memuat frasa-frasa yang kuat seperti contohnya kontestasi politik ataupun juga panggung kepemimpinan. Nah, selain itu juga judul dengan frasa kuat tersebut dapat diambil dari kejadian yang dialami daripada partisipan. Contohnya adalah di suatu masyarakat adat. Contohnya seperti ini, tersingkir di tanah sendiri, kisah masyarakat adat dalam bayang-bayang perkebunan sawit di Kalimantan Barat. Nah, judul ini provokatif dan menunjukkan bahwa bagaimana judul bisa lebih besar dari sekedar deskriptif. Nuansa konflik yang diangkat menegaskan hadirnya suara dan pengalaman partisipan yang hendak diangkat. Judul semacam ini memberi isyarat bahwa penelitian kualitatif tidak sekedar berhenti pada pengumpulan data, melainkan berupaya menyingkap makna sosial yang tersembunyi di balik fenomena yang akan diteliti. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dapat kita garisbawahi bahwa pendekatan tiap pembicara berbeda-beda. Dari pembicara logis, Mas Bagas, menekankan pada Mas rasional menekankan pada fokus, kemudian Mas logis menekankan pada konsistensi logis, dan mahasiswa argumentatif menekankan pada kedalaman makna. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua untuk debat siang hari ini. Bagaimana cara menyeimbangkan antara judul yang informatif dan judul yang deskriptif dalam penelitian kualitatif? Pada ketiga bicara kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan moderator. Bagi saya, kesimpulan itu terletak pada pemilihan kata kunci yang tepat. Judul harus tetap informatif agar pembaca tahu apa objek yang diteliti, namun juga deskriptif untuk menampilkan kedalaman khas penelitian kualitatif. Cara kita bisa menambahkan istilah metodologis seperti analisis naratif, studi fenomenologis, dan etnografi. Dengan begitu, pembaca langsung memahami pendekatan yang dipakai sekaligus membayangkan kedalaman penelitian. Contoh, pengalaman petani dalam adaptasi di kawasan Kars, sebuah studi fenomenologi. Bagian pengalaman petani sudah cukup informatif, sedangkan studi fenomenologi memberikan dimensi deskriptif tentang metodologi. Jadi keseimbangan antara informatif dan deskriptif tetap terjaga. Keseimbangan itu bisa dicapai kalau setiap kata dalam judul mempunyai peran yang logis. Bagian informatif biasanya menyebut fenomena yang diteliti, sementara bagian deskriptif menunjukkan metode atau pendekatan kualitatif yang dipakai. Nah, misalnya contoh pengalaman warga dalam menyelesaikan sengketa batas tanah, sebuah studi fenomenologi. Jadi, bagian pengalaman warga dalam menyelesaikan sengketa batas tanah merupakan informatif karena menjelaskan fenomena yang diteliti. Sedangkan pada bagian sebuah studi fenomenologi adalah deskriptif karena menunjukkan metode yang dipakai. Dengan begitu, judul tidak hanya memberitahu apa yang diteliti, tapi juga bagaimana pendekatan penelitian yang dilakukan. Ini membuat pembaca bisa langsung menangkap alur logika dari penelitian. Menurut saya, menyeimbangkan antara judul informatif
dan juga deskriptif dalam penelitian kualitatif bukan berarti kita harus terjebak pada batasan yang kaku. Judul yang terlalu informatif memang aman karena langsung menunjukkan topik pembahasan penelitian, sedangkan judul yang sepenuhnya deskriptif justru lebih kuat karena membuat pembaca penasaran dan mengundang daya tarik oleh pembaca. Akan saya berikan contoh judul informatif dan juga contoh judul deskriptif. Untuk yang informatif, contohnya adalah analisis implementasi reforma agraria di Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk judul deskriptif, contohnya suara dari sawah, harapan dan kekecewaan petani atas reforma agraria di Sleman. Kedua hal ini menggunakan frasa yang berbeda tapi memiliki tujuan sama, yaitu bagaimana pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Sleman. Rekan-rekan bisa mendengar sendiri bagaimana perbedaan judul ini yang lebih menarik, sehingga judul deskriptif ini tidak hanya menjelaskan secara langsung topik penelitian yang diangkat, tapi sangat kuat secara naratif. Judul ini menunjukkan bahwa penelitian ini akan menjadi cerita, bukan hanya sekedar laporan, membuat penelitian lebih menarik, meyakinkan, dan memberi ruang bagi pembaca untuk melihat bahwa ada cerita yang penting yang akan disampaikan oleh peneliti. Baik, terima kasih atas jawaban argumen yang menarik dari tiga bicara kali ini. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu apakah ada bahaya dari judul yang terlalu unik atau puitis dalam penelitian kualitatif? Tentu saja ada. Bahaya utama adalah kehilangan kredibilitas akademik. Judul penelitian adalah janji pertama kita kepada pembaca. Jika judul terlalu puitis, ambigu, atau terkesan metafosis, pembaca bisa meragukan keseriusan penelitian. Kita boleh kreatif, tetapi tetap harus menjaga rasionalitas dan kejelasan. Karena itu, tanpa penelitian ini, penelitian beresiko tidak dipandang sebagai karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, menurut saya, judul yang baik harus tepat sasaran, konseptual, dan tetap akademis, meskipun tidak menutup kemungkinan diberi sedikit daya tarik. Baik, kalau menurut saya, bahaya utamanya ialah ketidaksesuaian logis. Kalau judul terlalu puitis, pembaca bisa salah tafsir tentang isi dari penelitian tersebut. Misalnya judul seperti Prahara di Pesisir. Seperti yang kita dengar, judul itu memang indah, tapi orang bisa mengira itu analisis sastra atau novel. Padahal isinya mungkin saja soal konflik pertanahan. Nah, kalau topiknya tentang sengketa tanah masyarakat pesisir, judul yang lebih logis adalah narasi warga pesisir tentang sengketa tanah dan akses lahan. Dengan begitu, judul tetap menarik, tapi tidak mengabulkan tujuan dari penelitian. Kesalahan semacam ini bisa membingungkan dan membuat penelitian terlihat tidak terstruktur secara logis. Dari saya justru melihat ini sebagai kekuatan, bukan bahaya. Judul yang unik dan puitis adalah strategi untuk menegaskan bahwa penelitian kualitatif tidak hanya berkutat pada data dan metodologi, tetapi juga pada sisi contoh kemanusiaan yang mendasarinya. Tugas peneliti antara lain meyakinkan bahwa judul yang puitis ini didukung oleh argumen yang kuat, data yang kaya, dan juga analisis yang mendalam. Artinya, estetika judul tidak boleh berhenti pada permainan kata, tetapi harus diimbangi dengan isi penelitian yang serius dan bermakna. Bukankah kita sebagai peneliti juga harus menjadi pencerita yang baik? Penelitian bukan hanya kewajiban akademik, melainkan suara yang lahir dari kenyataan. Ia menjadi penyambung lidah bagi yang terpinggirkan, menyingkap ketidakadilan yang terus menggerogoti. Melalui tulisan, dunia bukan sekedar diajak membaca, tetapi dipaksa untuk melihat, merasakan, dan menyadari kenyataan yang sering diabaikan. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih pada rekan bicara siang hari ini. Dapat saya simpulkan bahwa nyusun judul penelitian kualitatif memang membutuhkan pertimbangan yang matang. Tidak hanya jelas dan terfokus, tapi juga harus konsisten secara
jika memungkinkan menarik secara naratif. Sekali lagi kami tekan terima kasih kepada ketiga bicara sekalian ini yang telah memberikan perspektif baru bagi kita semua. Semoga diskusi kita siang hari ini dapat memberikan wawasan yang baru dan semangat yang baru untuk memulai merancang judul penelitian. Pertemuan siang hari ini saya akhiri. Apabila ada